Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, dewan juri yang adil dan bijaksana. Tak lupa kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversil, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Sholawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Yaskia Amelia dari SMA Negeri 1 Meranggen. Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Akhlak Generasi Milenial di Era Digital. Hadirin, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena inilah, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia." Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, bicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita melihat di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi, sehingga dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa, sehingga pemuda dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Sedangkan hadirin, sungguh miris bukan? Dengan apa yang terjadi sekarang, kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi. Sekelompok orang sepakat mati bersamaan dengan minum oplosan. Rasa isin wes podo diobral, rame-rame joget tiktokan, demi konten sing penting viral. Betul? Moco story WA, kuat jam-jaman. Moco Quran, moco sepet koyok dilakban. Ninggalake ibadah wajib, ora wedi kelangan. Kelangan sinyal 4G, koyok ketekan malaikat jurupati. Inilah potret kehidupan yang dilakukan oleh pemuda zaman sekarang. Kemerosotan moral tak boleh kita biarkan, apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa. Terlebih menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Hadirin yang berbahagia, maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi masyarakat yang dulunya tradisional, sekarang sudah mulai radikal dan liberal. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel jadi mainan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Betul?
Sangat jauh berbeda bukan? Orang-orang semakin berlomba-lomba mendapatkan kesenangan, sementara urusan akhirat tak terfikirkan. Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi Shahifah 54, 3 baris dari atas. Idza lam tastahi masna ma syita. Jika kamu tidak malu, hiduplah sesuka hatimu. Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap. Tapi ingat hadirin, dengan carut-marutnya keadaan kemerosotan moral kian merajalela. Kebaikan sudah diabaikan, kemungkaran kian diagungkan. Salah satu penyebabnya adalah wilkif negatif dunia modern. Astaghfirullahaladzim. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di era modern seperti ini hadirin? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda di era modern seperti saat ini hadirin? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita rapatkan barisan. Kita galakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Oleh karenanya, pemuda zaman sekarang harusnya ia tampil di depan. Pemuda zaman sekarang harus jadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi pemuda yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Tuku kecap ning Gunung Batur. Gunung Batur kroso meteni. Cekap semanten kula matur, nyuwun ngapunten menawi ndukani. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.